Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Buat kita semua. Salam olahraga. Jaya. Baiklah, anak-anakku, sebelum kita memulai kegiatan proses pembelajaran daring pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anakku, untuk proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelum kita memulai masuk ke materi pembelajaran, Bapak akan bertanya dulu kepada kalian, selama masa pandemi ini, kegiatan aktivitas apa saja yang kalian laksanakan, yang sering kalian laksanakan di rumah maupun di luar rumah? Silakan, ada yang ingin menyampaikan? Menjawab? Saya Pak, mohon maaf, nama saya Hermawan Pak. Ini mau Ya, silakan. Hermawan. Kebetulan kalau di tempat saya Pak, setiap pagi saya membantu orang tua. Kadang juga saya ada aktivitas di luar kayak melakukan suatu gerakan stretching atau jogging, tapi joggingnya juga nggak terlalu lama Pak. Yang penting badan saya ini agak segar kembali. Jadi selama pandemi ini saya mengisi dengan hal-hal yang positif Pak. Itu mungkin Pak salah satunya. Makasih Pak. Ya, bagus jawaban dari Hermawan. Apa yang telah dijawab dengan teman kalian, Hermawan, ini berhubungan dengan materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin apa kira-kira materinya yang tadi telah disampaikan oleh Hermawan? Kebugaran jasmani Pak, biasanya. Aktivitas yang tadi telah disampaikan oleh Hermawan itu berhubungan dengan aktivitas fisik atau kebugaran jasmani. Baiklah anak-anakku, Hermawan, hal apa saja yang sering Hermawan lakukan di rumah untuk menunjang kebugaran jasmani Hermawan, terutama untuk menunjang kekuatan otot? Apa saja yang Hermawan sering lakukan, praktekkan di rumah maupun di luar rumah? Maaf Pak, permisi Pak. Terima kasih banyak kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang selalu saya lakukan di dalam maupun di luar rumah, terutama kalau di dalam, saya kadang membantu kedua orang tua melakukan aktivitas yang agak ringan, tapi kalau aktivitas fisik di luar itu kadang saya ada lakukan semacam kebugaran jasmani, salah satunya mungkin jogging atau push up untuk kebugaran kembali stabil. Jadi untuk yang jogging itu biasa saya ambil sampai 5 menit. Kemudian kalau push up-nya itu 1 menit saya dapat berapa. Nah, hal-hal yang begitu Pak yang biasa saya lakukan untuk di luar rumah. Tetapi dalam hal ini karena kita di pandemi COVID-19 ini masih berlangsung, jadi dilakukan di rumah banyak Pak ketimbang di luar. Di rumah itu mungkin ya itu tadi, salah satunya membantu orang tua, mungkin mengangkat, membantu orang tua, yaitu orang tua menyuruh memindahkan sesuatu atau membersihkan sesuatu. Lalu yang lainnya mungkin saya bisa lakukan juga dalam rumah, tidak harus keluar. Aktivitas yang lain mungkin ya semacam stretching lah, atau ya
yang menyangkut mengenai kebugaran, Pak. Kebugaran dalam hal ini tidak juga harus terlalu membutuhkan power yang sangat besar, enggak. Jadi ini cuma menjaga aja balance, menjaga stamina imun kita ini terjaga kembali, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, jawaban yang sangat bagus. Selanjutnya mungkin Hermawan bisa mempraktekkan salah satu aktivitas fisik yang berhubungan dengan kekuatan, mungkin bisa melakukan stretching, mungkin bisa dicontohkan salah satunya seperti apa? Oke Pak, baik Pak, saya insya Allah akan lakukan stretching. Mungkin stretchingnya mungkin tidak terlalu, saya tidak harus berdiri Pak ya, mungkin di tempat aja kali Pak ya. Yang penting enggak. Oke, makasih Pak. Contohnya begini Pak, nih stretchingnya Pak, ke atas. Ini 2 kali 10 Pak. Nah, kemudian lagi samping kiri Pak. Nih, 1, 2, 3, 4, 8 ini. Tambah lagi sini Pak, sampai 8 apa hitungan. Belakang. Ini menarik semua otot-otot yang kaku Pak. Pada saat stretching supaya peredaran darah itu lancar Pak. Nah, ini yang sering saya lakukan. Ya, itu mudah-mudahan teman-teman semua yang sesama siswa melakukan hal yang sama dengan saya lakukan ini, Pak. Sehingga apa yang ada dalam tubuh mereka itu bisa bernormal kembali. Jadi tidak ada lagi yang merasa bangun pagi, sakit pinggang lah, inilah, macam-macam. Karena perlu stretching, Pak. Karena badan kita ini dengan usia yang muda ini, Pak, kami itu banyak gerak, Pak. Namanya usia 17, 18 ini Pak, banyak goyang Pak. Jadi otot-otot yang ada dalam tubuh kita ini memang perlu di stretchingkan Pak, gitu Pak. Itu menurut saya Pak. Mungkin ada lagi Pak yang stretching lain, apa gerakan lain yang perlu saya beri contoh Pak? Cukup bagus jawaban dari Hermawan. Bapak sedikit menambahkan tentang aktivitas fisik berupa kebugaran jasmani. Kita tahu kebugaran jasmani itu memiliki beberapa komponen, ada kekuatan, daya tahan, kelenturan, keseimbangan, kecepatan, dan percepatan. Tadi yang Hermawan praktekkan berupa stretching itu mungkin salah satu untuk memberikan kekuatan pada otot tangan dengan melakukan stretching sederhana yang tadi Hermawan praktekkan. Mungkin Bapak akan bertanya lagi ke Hermawan, selain stretching yang tadi, mungkin Hermawan bisa mempraktekkan tentang bagaimana melakukan sebuah gerakan kelenturan untuk persiapan melakukan kelenturan kepala untuk persiapan melakukan senam lantai. Mungkin bisa melakukan gerakan kepala, melenturkan agar ketika melakukan praktek senam lantai bisa tidak mudah cedera. Mungkin bisa dicontohkan seperti apa gerakan kepalanya. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih banyak kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah Pak, saya akan memberikan contoh bagaimana cara untuk melenturkan leher, leher supaya pada saat melakukan start untuk senam lantai ke depan atau roll ke depan dan roll ke belakang, tidak ada merasa kaku di bagian leher. Pertama, mohon maaf Pak ya, pertama tangan di samping telinga kanan atau kiri ditarik pelan sampai terasa di bagian sini. Tuh, yang pertama. Yang kedua dibalas lagi. Nih, sebelah sini Pak. Nih, sampai terasa Pak. 2 kali 8. Nah, habis itu ke depan lagi sini Pak.
Sampai 8. Tuh ini lagi. Terus, nah, habis itu ini lagi ke samping. Nah, jadi ini semua untuk otot leher dilenturkan, balas lagi ke kanan. Nah, itu. Nah, habis itu dilemas sekali kepalanya putar, mata sambil dibuka, balas lagi kiri, mata sambil dibuka. Semuanya 2 kali 8. Dan bahu dilemas-lemas sekali lagi, Pak. Supaya pada saat lekukan bahu ke depan, jatuh ke matras, tidak merasa kaku. Jadi badan kita ini semacam elastis gitu lah, Pak. Tidak kaku, jadi justru kalau kaku tuh biasa menimbulkan ada namanya cedera otot. Ya kan, Pak? Nah, itu mungkin. Nah, ini agak lumayan, Pak, saya lakukan tadi. Nah, itu mungkin siapa tahu ada teman-teman lain yang bisa memberi contoh lagi kan, Pak. Kalau saya untuk sebagian ini sudah saya beri contoh. Mungkin ada teman-teman saya lagi yang lain yang bisa memberikan contoh berikutnya lagi, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, jawaban dari teman kalian Hermawan cukup bagus ya. Jadi fungsi dari melakukan kelenturan bagian kepala dan bagian lengan jika kita ingin melaksanakan proses inti dari senam lantai, kita harus melakukan terlebih dahulu kelenturan, karena kelenturan ini fungsinya salah satunya agar melenturkan otot-otot ya, agar ketika kita melaksanakan proses inti dari senam lantai tersebut, otot dari bagian kepala atau saraf itu sudah siap untuk bereaksi dan tidak kaget, sehingga dapat menghindari cedera ketika kita melaksanakan inti dari senam lantai seperti roll depan atau kayang atau melakukan roll belakang dan yang lain-lainnya. Mungkin ada lagi yang akan Bapak tanyakan, mungkin Hermawan bisa membagikan sedikit pengalaman kepada teman-temannya selama masa pandemi ini, apa saja yang Hermawan lakukan atau praktekkan di rumah atau di luar rumah agar kebugaran jasmani Hermawan tetap terjaga. Mungkin bisa disampaikan kepada teman-temannya. Silahkan. Iya, makasih Pak. Terima kasih banyak. Pertanyaan Bapak, apa saja yang bisa menjaga stamina tetap terjaga atau menjaga imun tetap terjaga pada saat pandemi COVID-19. Saya dalam hal ini di waktu pandemi sampai sekarang, kadang kalau menjaganya itu ya macam-macam Pak. Kadang disuruh jogging, saya kalau malas jogging itu ambil skipping, kadang saya skipping di rumah, itu gantinya jogging juga. Apalagi kalau cuaca tidak mendukung kayak hujan atau apa, mending di rumah aja. Jadi sambil main skipping atau pakai tali Pak, itu saya lakukan biasa sampai 5 sampai 10 menit. Itu 2 sesi. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang untuk melatih daya tahan otot, kadang saya push up. Kadang push up itu 30 detik, tapi kadang 3 set. Nah, 30 detik itu berapa kali saya dapat? Kadang pamannya 30 detik itu bisa saya dapat 40 kali. Kali 3 set. Kan sudah lumayan, Pak. Dan lakukan itu pagi, sore. Nah, ketika imun kita terjaga, apapun, kemanapun, insya Allah tidak akan kena penyakit. Karena intinya imun atau kekebalan ada pada diri kita, Pak. Jadi ketika saya sebagai siswa ini, yang saya lakukan selalu di rumah yaitu Pak, menjaga agar supaya tetap imun yang ada dalam tubuh saya ini tetap terjaga. Dan jangan lupa istirahat yang cukup, lalu makan makanan yang bergizi, Pak. Nah, itu yang selalu saya lakukan ketika saya di masa pandemi COVID-19 ini, Pak. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Jawaban yang sangat bagus dari teman kalian.
Hermawan. Jadi untuk masa pandemi ini karena kalian melakukan proses pembelajaran daring, otomatis kalian harus tetap menjaga tubuh kalian agar tetap fit, tetap sehat, yaitu dengan melakukan aktivitas fisik berupa kebugaran untuk menunjang kebugaran tubuh kalian. Dan mungkin salah satu fungsi dari kebugaran jasmani itu adalah di mana tubuh kita dapat melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-hari sehingga kita tidak mengalami kelelahan berlebihan. Jadi kebugaran itu mengapa kita harus lakukan secara rutin agar ketika kita ketika kita melakukan aktivitas fisik, mau belajar, mau membantu orang tua atau bekerja, kita tidak mengalami kelelahan yang berlebihan. Nah, itulah salah satu fungsi dari kebugaran jasmani. Jadi Bapak mengharapkan kalian tetap harus menjaga fisik kalian dengan melakukan aktivitas fisik, baik itu berupa aktivitas fisik yang kalian lakukan di rumah maupun aktivitas fisik yang kalian lakukan di luar rumah. Baiklah anak-anakku, untuk mungkin Hermawan bisa menyimpulkan materi kita pada pertemuan kali ini. Silahkan. Iya Pak, terima kasih banyak Pak, diberi kesempatan lagi. Jadi ini kesimpulan dari materi pertama, awal, pertengahan, dan akhir. Disimpulkan dengan pertama yaitu tetap jaga kondisi di masa pandemi COVID-19 ini dengan melakukan hal-hal yang positif. Salah satunya dilakukan dengan metode kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani lagi ada 5 komponen. Dan itu 5 komponen itu apabila kita laksanakan, kita lakukan, kita kerjakan, insya Allah 5 komponen ini akan bagus dan itu untuk menunjang imun kita. Jadi pada intinya yang sekarang akan dibahas adalah tentang apa kegiatan kita di rumah. Nah, kegiatan kita itu tadi melakukan aktivitas yang positif. Ada beberapa kegiatan baik kebugaran, kerohanian, itu bersifat positif semua. Ditunjang dengan gizi yang mencukupi, ya. Jangan sampai kita melakukan kebugaran jasmani, tetapi gizi kita tidak mencukupi, sehingga apa yang terjadi? Timbul penyakit. Nah, makanya teman-teman saya yang sesama siswa ini, dengarkan baik-baik. Saya sarankan kalau memang bisa, pertama pasti hindari yang namanya merokok ya. Untuk siswa, apalagi usia yang 17, 18, 19 tuh, itu usia-usia yang paling ini, yang paling suka, yang bikin apa namanya, ada semacam pergaulan lah yang kurang bagus. Mari kita melakukan suatu aktivitas yang positif. Contohnya tadi ada kebugaran, kita lakukan apa yang bersifat positif, ya mungkin ya pertandingan olahraga, persahabatan, baik di sepak bola, kalau di futsal juga sama. Lalu yang cabang olahraga lain, yang penting bakat minat kita tuh loh yang dikembangkan. Apalagi kalau di sekolah ada eskul. Nah, itu kita kembangkan. Nah, baiklah teman-teman, ini saya mewakili teman-teman Pak Saleh. Terima kasih banyak. Nah, ini sudah yang saya kesimpulkan ini, karena teman saya juga pasti akan ikut dengan program saya. Saya yakin dan percaya apa yang telah saya sampaikan kepada teman-teman saya ini, insya Allah mereka akan ikut, karena ini bersifat positif Pak. Nah, itu mungkin Pak, dari intinya kita tetap menjaga kesehatan, biarpun ini COVID-19 belum selesai, tapi tetap kita jaga kesehatan dimanapun kita berada.
Itu mungkin Pak masukan Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, Yes. kesimpulan yang sangat bagus. Mungkin di sini Bapak sedikit menambahkan ya apa yang Boleh Pak, tadi boleh telah Pak. disimpulkan sama teman kalian Hermawan. Tadi Hermawan mengatakan bahwa kebugaran jasmani tidak lepas dengan kesehatan berupa pola makan Ya. yang sehat atau pola hidup sehat. Benar Ya. sekali. Ketika kita melakukan aktivitas fisik yang berat, otomatis kita harus mengimbangi dengan makanan yang bergizi. Karena antara beraktivitas dan makanan yang bergizi ini harus berhubungan. Percuma kita melakukan aktivitas fisik yang berat, tapi kita tidak mengimbangi dengan makanan yang bergizi. Itu sama saja membuat tubuh kita bisa atau membuat imun kita bisa lemah karena kita tidak mengimbanginya dengan makanan yang bergizi. Di dalam ilmu olahraga itu antara aktivitas fisik atau program latihan memang harus diimbangi dengan makanan yang bergizi. Ada dalam makanan bergizi itu kan ada kalori harus dicukupin oleh seorang atlet yang harus dia penuhin untuk menunjang aktivitas fisiknya. Begitu juga dalam proses pembelajaran daring ini, anak-anakku dan terutama Hermawan bisa mengimbangi aktivitas fisik yang dilakukan dengan pola hidup sehat, terutama makan makanan yang bergizi. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini sekian. Semoga apa yang Bapak sampaikan atau teman kalian Hermawan sampaikan tadi mengenai aktivitas fisik berupa kebugaran jasmani bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita, bagaimana kita harus tetap fit, tetap sehat walaupun di masa pandemi ini, walaupun di masa proses pembelajaran ini kita harus tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran daring. Anak-anakku, Hermawan, untuk pertemuan kali ini kita cukupin. Sebelum yang protokol kesehatan terus diterapkan dimanapun berada karena kita masih dalam kondisi COVID-19, jaga jarak, pakai masker, dan juga tentunya hindari kerumunan. Untuk mengakhiri kegiatan proses pembelajaran daring kita pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya.